samping tangga masuk Rambi. Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Pak Haji Ahmad Bukhari Masuri, Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Semarang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan rutin kita, yaitu kajian atau ngaji bareng Kiai Ahad awal yang diasuh oleh Bapak Haji Ahmad Bukhari Masuri. Dan pada sore hari ini tema yang akan disampaikan, tema sentralnya adalah gaya hidup Rasulullah SAW. Seperti biasa dalam season ini akan ada dua, yaitu paparan dan tanya jawab. Dan mungkin nanti setelah paparan, monggo dari hadirin yang akan bertanya atau menanggapi dari materi yang disampaikan ini bisa langsung nanti acuh. Untuk itu mari kita awali dulu dengan baca Al-Fatihah agar acara ini bisa dengan baik dan dijaga oleh Allah SWT. Ilahinya Al-Fatihah. Selanjutnya pada Pak Ibu Bukhari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, kajian tematik akad awal kali ini akan membawakan satu topik yang berkenaan dengan gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh panitia dimaksudkan agar sekali-kali kita itu punya gambaran kayak apa kehidupan Nabi, lalu kita cocokkan dengan kehidupan kita. Cocok orang kira-kira jauh apa dekat untuk sekedar gambaran. Karena selama ini kita hidup ini merasa sudah cocok dengan ajaran Nabi, itu seolah-olah itu, padahal kalau diteliti secara teliti masih jauh. Kalau ingin tahu gambaran pribadi Nabi, ya Quran itu. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlaknya Nabi itu kayak apa? Jawabnya, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Quran itu. Kalau Anda membaca ajaran Quran, ya itu kehidupan Nabi. Gaya hidup Nabi seperti Quran itu. Orangnya sopan, jujur, dan kehidupan sehari-harinya sederhana, sehingga orang susah
mencari jalan untuk menyatakan Nabi bohong itu susah, karena kehidupannya yang seharusnya bisa glamor, bisa mewah, tapi Nabi tidak. Nabi hidupnya sederhana, orangnya jujur, pemimpin yang ditaati, apapun perintahnya pasti diikuti, tapi beliau kehidupannya sederhana. Untuk memberikan gambaran, Nabi itu sejak masih mudanya dulu pernah mengikuti perjalanan pamannya dagang ke Syam. Dalam perjalanan itu rombongan pedagang yang di sana ada, rombongan Nabi ada di sana, ikut rombongan itu selalu dinaungi oleh mega, oleh awan. Dimanapun rombongan pedagang itu pergi, di atasnya selalu ada awan sehingga tidak terasa panas. Di sana ada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, waktu itu belum jadi Nabi. Itu menarik, pendeta Nasrani di Syam sana. Menarik karena dari jauh dilihat itu ada rombongan pedagang yang kemanapun berjalan dinaungi oleh awan. Biasanya pedagang itu istirahat di depan gerejanya dia. Aneh, biasanya orang itu lewat dan istirahat di depan gereja saya, nggak pernah dipayungi oleh awan. Kok kali ini rombongan pedagang itu dinaungi awan kemanapun mereka berjalan? Pasti di sana ada orang yang nanti akan menjadi Nabi akhir zaman. Sehingga pendeta Nasrani itu bilang sama para pembantunya, siapkan hidangan masakan untuk tamu-tamu. Begitu rombongan pedagang sampai di tempat gereja itu istirahat seperti biasanya, nggak pernah disuruh istirahat masuk ke dalam. Biasanya istirahat ya istirahat, gampangannya seperti ada orang istirahat di depan masjid, ya wis nangar masjid gitu. Itu enggak, kali ini begitu datang disuruh masuk. Saudara-saudaraku silakan masuk. Kok tumben ya, aneh, biasanya nggak pernah. Iya, kali ini saya sediakan jamuan untuk anda semua, silakan masuk. Semua rombongan Anda silakan masuk. Udah, orang-orang diajak masuk semuanya. Disediakan jamuan, silakan Anda makan seadanya jamuan saya. Lalu pendeta itu melihat satu persatu orang itu. Ini orang-orang yang biasa-biasa saja itu ya. Ini yang biasa lewat di sini ini. Ini biasanya kalau orang ini lewat nggak ada apa-apa, nggak ada dipayungi mendung atau dipayungi awan tuh nggak pernah kalau yang lewat orang ini. Ini orang-orang biasa saja semuanya, nggak pernah lewat dinaungi oleh awan tuh nggak pernah. Lalu pendeta itu bertanya, apa ada rombonganmu yang nggak ikut masuk? Nggak ada. Semua rombongan saya sudah masuk, kecuali seorang anak yang menurut tradisi Arab, anak-anak nggak boleh ikut kumpul sama orang tua. Mana itu di luar Muhammad? Walaupun anak-anak, tetap saya minta dibawa masuk. Demi Lata, demi Uzza. Pendeta itu nggak pernah mengucapkan itu, karena orang Arab kalau ada kata-kata demi Lata, demi Uzza itu nggak berani nolak. Maka pendeta itu mengatakan demi Lata, demi Uzza, ajak masuk.
anak muda itu. Akhirnya Nabi, wah sialan Muhammad itu. Sehingga akhirnya Nabi disuruh masuk, ikut makan. Setelah dilihat, oh kalau ini benar. Lalu bertanya pendeta itu, ini anak siapa? Abu Thalib bilang, anak saya. Sini. Apa? Kalau benar ini bapaknya seharusnya sudah meninggal dunia. Iya benar. Itu anaknya kakak saya Abdullah sudah meninggal dunia ketika anak ini masih di dalam kandungan ibunya. Nah betul. Jangan kau teruskan perjalanan dengan keponakanmu. Ajak pulang sekarang karena keponakanmu nanti akan menjadi nabi dan dia nanti akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Sudah ketahuan. Padahal Nabi kehidupannya nggak ada aneh-aneh, biasa saja seperti orang-orang yang lain. Nggak aneh-aneh gitu loh. Kalau di sini kan kadang-kadang orang ada yang aneh-aneh itu dianggap wah dimulia-muliakan. Nang kene melaku apa sandale sing siji abang siji ijo ben darani wali apa piye udah model nang kene. Nang tanah Jawa kene aneh-aneh mesti yang gerbang udah gumun. Wah itu anu Pak. Yang ngomong karo gini-gini ngono. Pokoknya yang aneh-aneh itu di sini. Nabi itu biasa saja. Seperti umumnya. Enggak aneh-aneh. Lalu Abu Thalib kembali pulang enggak meneruskan perjalanan, perlu mengajak pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita-ceritanya ini dan juga Naufal pembantunya Khadijah, itu Khadijah tertarik. Khadijah yang umurnya sudah 40 tahun, Nabi waktu umur 25 tahun, Khadijah tertarik. Orang ini jujur, tekun, tidak pernah bohong, sederhana, dan tertarik sih Khadijah sehingga Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah udah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Dari Ibu Khadijah ini punya anak 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki meninggal masih anak-anak, yang 4 itu, yang 1 menjadi istrinya Ali, Sayyidina Ali, Fatimah itu. Ada yang jadi istrinya Sayyidina Utsman, yaitu Zainab dan Kulsum. Itu putri Nabi dari Khadijah. Hidupnya tetap sederhana. Khadijah itu kaya raya, tapi Nabi sebagai istrinya orang kaya tetap hidup sederhana. Sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Selama punya istri Khadijah, Nabi nggak pernah punya istri yang lain. Lalu setelah itu Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah. Dan ada beberapa motivasi atau ada beberapa dorongan yang menyebabkan Nabi menikahi beberapa wanita. Ada yang memberi contoh bahwa anak asuh itu bukan anak, karena menurut tradisi Arab anak asuh itu dinilai sebagai anak benar. Anak angkat itu dianggap sebagai anak benar yang punya hak seperti anak-anak yang lain yang jadi mahram, jadi nggak boleh dinikahi, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi Quran mengatakan bahwa anak angkat itu bukan anak yang sesungguhnya. Untuk membuktikan maka Zaid disuruh menceraikan istrinya, lalu istrinya dinikah oleh Nabi. Ada beberapa pernikahan Nabi yang semua didorong oleh pembuktian agama dan juga dalam rangka pengembangan dakwah. Nggak ada
Bahkan ada nih istri Nabi yang dinikahi Nabi sudah tua, ya, tidak kaya, sudah tua, ya, tapi Nabi menikahi orang itu untuk mengasuh anak-anaknya. Banyak, tapi istri Nabi semuanya kehidupannya sederhana, nggak ada yang mewah. Nabi sendiri juga kehidupannya sederhana, tidak ada yang mewah. Tetapi tidak berarti Nabi itu melarat. Saya ulangi, tidak berarti Nabi itu melarat. Kita kadang-kadang kalau mendengar ceritanya Ustadz seolah menggambarkan Nabi itu melarat. Nabi ketika meninggal dunia nggak meninggalkan apa-apa kecuali sekantong gandum. Ada cerita-cerita gitu kan, gambarkan Nabi itu orangnya kere, nggak mau. Enggak, Nabi itu punya harta. Tapi hartanya itu tidak untuk kemewahan. Kalau dihitung hartanya Nabi dengan saudara mungkin belum tentu mana yang kaya loh. Ya, tak wacana. Nabi punya kuda 10. Jarane piro regane? Jaranya bagus, uyurnya Nabi. Nabi pernah punya jaran kuda sampai 10. Punya unta yang untuk perahan susu 20. Unta siji juga kira-kira. Mungkin ada 15 juta satu unta. Nek ping 20 itu. Itu belum yang unta gagah untuk kendaraan ada lagi. Nabi punya kambing 100. Amat diutus 100. Jadi Nabi itu bukannya orang kere. Tapi Nabi mempunyai harta itu untuk kepentingan orang. Kehidupannya tetap sederhana. Nabi kata istrinya di rumahnya nggak pernah ada 2 bulan itu nggak nyalakan api sama sekali. Bu, dapurnya Nabi itu 2 bulan nggak nyala sama sekali, itu artinya apa? Artinya apa? Nggak masak. Nah kok nggak masak apa pelit? Bukan pelit. Kalau punya diberikan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum. Diri sendiri hidupannya sederhana. Sampai nggak masak sebulan 2 bulan. Nah selama 2 bulan nggak masak, yang dimakan apa? Ya makanan yang nggak perlu masak. Apa itu? Sawaden, yaitu kurma dan air putih. Itu aja. Kurma dan air putih. Wah, ngeri ya. Tiap hari selama makanya, malah ada sahabat yang mengatakan, saya nggak pernah melihat roti dan daging di rumah Nabi, kecuali Nabi itu makan daging kalau diundang untuk kondangan. Kalau ada undangan makan-makan itu baru merasakan. Ini namanya dobak itu, kalau ada orang ngajak makan bareng-bareng itu baru merasakan. Kalau enggak setiap harinya ya kurma dengan air putih. Kadang-kadang beliau mendapat pinjaman kambing perahan. Orang kok dipinjami kambing perahan itu maksudnya apa? Ada orang punya kambing yang ada susunya untuk diperah, itu dikirimkan Nabi, ya Nabi saya pinjami kambing. Pinjam kambing untuk apa? Diperah susunya. Diperah susunya, diminum oleh Nabi, setelah habis kambingnya dikembalikan. Pernah suatu saat ada orang mengirimkan susu ke tempat Nabi. Murid-muridnya di pesantrennya Nabi
juga lagi kelaparan. Nabi itu punya pesantren namanya Suffah. Dulu pernah kita kaji Suffah. Jadi orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu ditampung di tempatnya orang-orang Madinah yang kemudian disebut sahabat Ansor, yang hijrah disebut Muhajirin, yang menolong disebut Ansor, tapi enggak bisa mencakup semuanya. Masih ada beberapa orang Muhajirin yang enggak tertampung di rumahnya Ansor. Itu mereka ditampung di Suffah, emperan rumahnya Nabi. Kalau Anda pergi umroh atau haji akan bisa melihat di belakang makam Nabi itu ada tempat namanya Suffah. Kalau ke sana nanti Anda tanya kepada petugas di sana, Fin Suffah. Kalau tanya gitu, Fi Aina, itu nggak usah Fi Aina, Fin Suffah. Di mana Suffah itu? Di sana ada bangunan atau tembok yang ditinggikan sedikit, di belakangnya itu namanya Suffah. Di Suffah itu orang-orang yang nggak tertampung di tempatnya Ansor, kebanyakan mereka orang melarat. Lah mereka makannya ya tergantung Nabi. Kalau Nabi makan ya ikut makan, kalau Nabi nggak makan ya ikut kelaparan. Suatu saat ada orang mengirimkan susu kepada Nabi. Ditanya oleh Nabi, ini sodakoh apa hadiah? Tahu nggak bedanya sodakoh dan hadiah? Sodakoh itu pemberian seolah-olah dari orang atas kepada orang bawah atau kepada teman-teman. Kalau hadiah itu pemberian dengan rasa kehormatan. Hadiah itu dengan kehormatan. Seperti ada orang juara qiraah mendapat hadiah. Walaupun orangnya melarat, asal mendapat karena prestasinya mendapat pemberian, itu bukan sodakoh tapi hadiah. Nabi itu tanya, kamu ini ngasih susu ini sodakoh apa hadiah? Kalau sodakoh, Nabi nggak boleh menerima sodakoh. Orangnya bilang, ini bukan sodakoh ya Rasulullah, tapi ini adalah hadiah. Oh, kalau hadiah saya terima. Kalau sodakoh, sana berikan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu semacam lurahnya santri Suffah. Yang mondok di Suffah itu ya berkembang, kadang-kadang 60, kadang-kadang 45. Enggak banyak lah. Jadi kalau itu sodakoh langsung disuruh berikan Abu Hurairah, tapi kalau itu hadiah diterima oleh Nabi. Setelah diterima oleh Nabi, Abu Hurairah mendengar ini senang. Aku yang ngelih, aku kelaparan. Wah, beneran Nabi dapat susu. Alhamdulillah, mesti dapat saya. Dipanggil oleh Nabi Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini susu bagikan teman-temanmu. Kok orang? Ini susu untuk kamu, orang ya kok malah. Ini susu bagikan teman-temanmu. Kasih minum teman-temanmu sampai kenyang. Padahal hanya satu wadah disuruh bagikan temannya suruh minum. Abu Hurairah sebenarnya, aku disik ngono kok malah kan aku di. Ayo bagikan teman-temanmu. Temannya suruh minum susu sampai kenyang semuanya, belum habis susunya. Termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bagikan temanmu. Wes warek, udah kenyang, udah kenyang semua, udah. Terus disampaikan pada Rasulullah. Bagaimana Abu Hurairah? Sudah kenyang semuanya. Masih ada? Masih. Sekarang kamu yang minum. Wah, aku ngombe kok Nabi kok mana nopo ya. Nanti Nabi kebagian apa? Diminum. Ya, wes minum Abu Hurairah. Sampun, sudah kenyang ya, minum terus sampai kenyang. Abu Hurairah minum sampai kenyang, belum habis susunya. Baru yang terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula takon niki enten kiai ini to niki nggih. Nek kiai dahar wong akeh kuwi kon keri dhewe apa kondisi dhewe?
Ya. Aku kok celuk kiai isin lho, wis ora cocok karo nabine ngono lho. Katanya kiai itu termasuk jenis ulama, al-ulama warathatul anbiya, para ulama ke ahli warise nabi ini amale ra cocok karo nabi. Ingin tahu kekayaan nabi dan kesederhanaan nabi? Ketika berangkat hijrah dari Mekah mau ke Madinah bersama Abu Bakar, sebelumnya sudah pesan sediakan kendaraan Abu Bakar, kendaraannya onta, sediakan. Iya ya Rasulullah. Abu Bakar membeli onta, kalau nggak salah harganya sekitar 300 dirham. Setelah pada saatnya nggak saya ceritakan mulai awal, langsung mana sudah mau berangkat malam hari, mana kendaraannya, mana yang akan kita naiki pergi ke Madinah. Ini ya Rasulullah, berapa harganya? Udah, untuk Nabi gak usah bayar. Ini saya beli, memang saya beli untuk Nabi, jadi Nabi gak usah bayar. Apa kata Nabi? Enggak, Nabi harus bayar. Gak mau diberi gratisan, itu gak mau. Nabi harus bayar. Pira harganya? 300 dirham. Bayar oleh Nabi. Nenek kiai diparingi mobil karo Pak Wali Kota kira-kira piye? Aku isin kok celuk kiai nang kene iki ora cocok blas. Wong kira-kira nek aku ditawari mobil Pak Wali ngono ya. Nabi dibelikan. Ini saya beli untuk kamu ya Rasulullah. Tidak, Nabi harus bayar. Kok kaya ngono? Punya duit, jangan dikira kere loh. Kehidupannya yang sederhana. Ketika sampai di kota Madinah, semua orang ingin rumahnya ditempati Nabi. Moga-moga Nabi mau tinggal di rumah saya. Semua orang berharap. Begitu onta Nabi masuk kota Madinah, kendalinya ditarik orang ke sana kemari. Monggo Nabi di rumah saya, mari Nabi di rumah saya, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Nabi berkata, "Alluha fa innaha ma'muratun." Lepaskan onta ini, jangan ditarik ke sana kemari, karena onta ini sudah ada yang mengendalikan. Di mana berhentinya ontaku, di situ tempat tinggalku. Maka orang nggak berani narik onta Nabi, paling berharap-harap muga-muga mandek nanggonku. Asal dilewati rumahnya, dilewati onta Nabi, muga-muga mandek. Kalau nggak berhenti, waduh, kelewat. Akhirnya berhenti di tanah kosong kepunyaan dua orang yatim, namanya Sahal dan Suhail. Kakaknya Sahal, adiknya Suhail. Yang mengampu walinya namanya Abu Ya'qub. Ini punya siapa? Punya Sahal Suhail, anak yatim. Walinya siapa? Saya, Abu Ya'qub. Harganya berapa? Untuk Nabi nggak usah bayar. Nanti yang membayar anak yatim saya. Sudahlah, untuk Nabi pakai saja oleh Nabi. Enggak, Nabi harus bayar. Sekali lagi, Nabi harus bayar. Pak Kiai nek jenengan diparingi kapling Pak Wali pripun kira-kira? Ya, isin ngaku kiai ini. Kudune isin ngaku kiai lah. Masya Allah, Nabi seperti itu. Nek cara wong Semarang ngarani ora cerongoan ngono. Masya Allah, kehidupan Nabi seperti itu. Masya Allah. Akhirnya dibayar itu tanah. Separuh untuk rumah Nabi, separuh untuk masjid. Sehingga masjid dan rumah Nabi gandeng jadi satu.
Nabi wafat dimakamkan di dalam rumahnya. Karena masjidnya dibangun besar, ada kesan seolah-olah kuburan di dalam masjid. Itu tidak benar. Kuburan Nabi di dalam rumahnya Nabi sendiri. Oleh karena itu sebelah rumah Nabi nggak dibangun oleh pemerintah Saudi, maka bentuknya masjid menjorok. Ini rumah Nabi dijadikan kuburan Nabi. Yang di atasnya ada kubah hijau. Ini tidak dibangun. Ini tidak dibangun untuk tidak memberi kesan ada kuburan di dalam masjid. Ini perlu saya terangkan sebab ada orang pulang dari Mekah ngomong sama keluarganya, soalnya aku mati pendem nang jero masjid. Lah kok ngono Pak, lah kuburannya Nabi ya. Nang jero masjid enggak benar, kuburan Nabi tidak di dalam masjid, di dalam rumahnya sendiri. Karena waktu Nabi wafat itu orang pada ribut-ribut dimakamkan di mana Nabi itu? Ada yang berpendapat, di kuburan umum, kuburan baki, jangan. Nabi harus dibuatkan kuburan yang khusus lah, buatkan kuburan yang mewah, yang indah seperti istana bagaimana? Oh jangan, nggak boleh itu. Akhirnya Abu Bakar yang memutuskan. Kata Abu Bakar, menurut sabda Nabi, ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubida. Yang artinya tidak seorang pun Nabi dicabut nyawanya melainkan dimakamkan di tempat dia dicabut nyawanya. Karena Nabi itu wafat di tempat tidurnya yang ditempati dengan Sayyidah Aisyah, maka disepakati tempat tidurnya dibongkar, Nabi dibuatkan makam di bawah tempat tidurnya. Jadi yang ditempati makam Nabi itu rumahnya Nabi sendiri. Abu Bakar wafat, pesan disuruh kuburkan di belakangnya Nabi. Sayyidina Umar akan wafat, minta izin Sayyidah Aisyah, karena itu rumahnya Aisyah. Aisyah, aku minta izin, boleh enggak? Apa? Besok kalau aku mati, karena sudah ditusuk orang hampir meninggal dunia itu, maka Sayyidina Umar bilang, kalau boleh saya dimakamkan di belakangnya Abu Bakar. Sehingga di makam ini ada kuburan 3. Bentuknya begini. Kepala Nabi kenceng pundaknya, kepala Abu Bakar kenceng pundak Nabi, kepalanya Umar kenceng pundaknya Abu Bakar. Enggak berani jejer, itu enggak berani. Kepalanya Abu Bakar kenceng pundak, jadi di bawahnya Nabi, lalu Umar di belakangnya, kepalanya Umar di bawah pundaknya, kenceng pundaknya, jadi sopan. Tak pikir gini kok, wis mati wis sopan. Padahal saya itu urip iya-iyaan saya ini. Wis kena wong tuwa nang kene mlaku yo nyam. Gimana itu Bu? Putra-putranya nanti dididik sopan yang baik ya. Insyaallah bocah saya iki wis ana wong tuwa nunggu nyak tanpa pamit. Sayyidina Abu Bakar itu enggak berani jejer, dulu pesen nih. Itu makam Nabi di situ itu. Itu tempat Nabi. Kalau Anda ingin tahu kesederhanaan rumah Nabi, kehidupan Nabi, lihat rumahnya. Mas Jun, kira-kira ana sakmene apa mah? Gak ada ya Mak? Dari Jaga itu ke sini gak ada ya Mak? Gak ada. Rumah Nabi itu banyak. Oh, Nabi mengatakan tempat tidur satu untuk Nabi, satu untuk istrinya. Kalau gak kumpul, satu untuk tamu, yang keempat untuk setan. Maksudnya naik kayak kamar
gawe omah iki kamare aja akeh-akeh. Siji gawe dhewe, loro nggo bojone, nomor telu persediaan nek ana tamu. Nek kowe gawe kamar nganti nomor 4 kuwi berarti nggone setan. Jadi Nabi mengajari kita sederhana. Walah Pak, ana wong di omah kamare nganti 8 ora tau dinggoni yo. Wong siji omahe kamare 8 ora tau dinggoni. Nek ditakoni kok kamarmu akeh, nggo nyediani nek putuku durene. Sing teko bedina malah setan. Nabi walaupun apa kaya ditanggung nggak mau, tetap bayar. Tanah itu dibayar dengan uang Nabi sehingga menjadi wakafnya Nabi. Masjid Madinah itu wakafnya Nabi, itu tanahnya Nabi. Kehidupan Nabi sederhana. Kalau ingin tahu tempat tidurnya Nabi itu menurut ceritanya Sayyidah Aisyah, innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi min udmin khashuhu layyifun. Saya ulangi, innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi min udmin khasbuhu layyibun. Artinya tempat tidurnya Nabi itu yang tempat Nabi sare di rumahnya yang bersama Aisyah. Tempat tidur Nabi yang Nabi sare di situ itu terbuat dari kulit yang isinya jadi semacam bikin kasur, tapi isinya rumput kering. Kasure suket garing, terbuat dari kulit. Udam itu kulit kemudian dibuat semacam kantong yang di dalamnya diberi untuk empuk. Fadhol. Iki tangga kula mulai zaman kuno niku. Nggih. Kanjeng Nabi niku kasure tempat tidure kulit. Nate setunggale wekdal, suatu saat ada orang kaya masuk ke rumahnya Aisyah. Melihat itu apa itu? Ini kasurnya Nabi. Masya Allah. Langsung saja pulang ini orang kaya. Orang perempuan kaya pulang. Datang membawa kasur yang indah. Permadani yang indah untuk kasur Nabi. Lalu kasur Nabi yang terbuat dari kulit yang dalamnya isinya rumput kering diambil, diganti kasur pemberian orang perempuan kaya ini. Nabi datang tanya, apaan ini? Apa ini? Apa-apaan ini? Ini ada orang kaya datang ke sini melihat kasur Nabi, tempat tidur Nabi, lalu kembali dan menggantinya dengan ini pemberian orang itu. Ambil, kembalikan pada dia dan kembalikan kasur saya. Jangan nanti Pak, sare kasur isine kaya ngono kuwi. Kula nate kasure duk. Setiap hari Rebu saya tidur di kasur di dalamnya hijau, duk aren. Kok ngono Pak Bukhari? Lah aku mulang nang Pelantungan, anggere wis tekan Sukorejo wis kepengen nginep nang kono ana penginapan kasure duk. Dadi anggere malam Rebu ngrasakno turu nang kasur duk. Dhuwure kloso, ngisore duk. Nabi itu kasurnya seperti itu.
di tempat istri yang lain. Nabi itu tempat tidurnya dari kulit yang dilipat dua supaya nggak terlalu keras, dilipat berapa? Dua. Suatu saat oleh istrinya kasihan, wah Nabi kok kurang enak ini, diganti oleh istrinya, dibuat lipat 4 supaya lebih empuk. Nabi sare, Nabi tidur di tempat itu. Pagi-pagi tanya sama istrinya, kasurku kamu apakan? Tempat tidurku kamu apakan? Biasanya 2 lipat Nabi, nah tadi malam saya buat 4 lipat supaya lebih empuk. Pantesan saya nggak bangun sholat malam. Kenaan orang lilir. Nek bengi kelirir sholat tahajud, pantesan semalam saya nggak sholat. Ganti, disuruh ganti yang lipat 2 itu. Itu Nabi. Kehidupan Nabi kita itu bukannya orang sebenarnya bukan orang kaya. Kalau ada fek kan beliau punya hak mengambil fek, tapi dibagikan orang. Kanjeng Nabi itu pakaiannya juga sederhana, punya jubah Yamani 1. Ada orang yang sengaja usil banget bahwa ini ya manfaatkan gak kayak dewe ya. Usil neliti Nabi duwe apa dicateti ono. Ono sing kaya ngono ya. Dicateti, dia punya daftar, aku duwe catatan barang-barangnya Nabi. Nabi punya jubah Yamani 1. Punya juga jubah yang apa ya? Ada jubah dari, ada yang Sahara, pakaian Sahara, jubah Sahara itu yang dipakai khusus untuk di padang pasir. 1. Nabi punya sarung 1, punya pecinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, mudah makainya, nggak terlalu susah. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Pakaian yang paling disukai Nabi itu yang paling mudah dipakai, nggak terlalu nganggun, mewah, enggak. Namanya gamis. Orang-orang Indonesia nyebutnya gamis, bahasa Arabnya komis. Kof ini nanggone wong Arab sering nyebutnya ga. Kof itu dibaca ga, komis jadi gamis. Komis itu pakaian yang, tahu nggak komis itu? Gamis itu yang pokoknya bukan atas bawah, 1 dari atas ke bawah, lengannya sekian itu 2. Pakaian yang paling disukai Nabi itu yang gamis itu. Gamis tapi ya kalau kita ya, tapi kok nggak ada yang nanyakan Nabi punya celana dalam apa enggak, itu nggak ada. Kalau sarawil atau celana, ada celananya celana panjang. Tidak menyebutkan celana dalam enggak, tapi celana nih. Nabi punya selimut. Nabi punya jubah yang kayak dipakai paus itu loh, warna hitam, tapi ya nggak mewah. Nabi punya gelas 1. Gelasnya jenengan piro, Bu? Gelas Nabi itu yang 1 dari beling 1 saja. Tapi Anda perlu mengikuti. Nabi punya tempat, kotak tempat
Ada alat untuk celak, ya, ada celaknya. Di dalam kotak itu ada apa ya? Cermin, kocok-kocok. Ada cermin. Pernah Nabi lagi bercermin di air, kalau nggak ada kaca ya ngocok nanggone banyu jadi di air. Nabi itu suka merapikan rambutnya. Ada sahabat nanya, Kanjeng Nabi dek yo ngilo barang. Ngacar. Nabi di dalam kotaknya itu ada apa ya? Gunting, mikrat. Ada gunting. Nabi punya cincin bukan emas. Ada yang mengatakan dari perak, ada yang mengatakan dari besi, tapi dipulas perak. Yang jelas cincin Nabi ada stempel yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Jadi cincinnya itu cincin stempel. Nabi ini Bu, jadi perlu ya duwe apa? Punya kotak tempat berhias ya, ada sisir ya. Nah itu ya ono wedak barang. Ada sisir, ada tempat untuk celak, untuk ini. Itu Nabi. Lah nek rambutnya Nabi, Pak. Rambut Nabi itu disemir warnanya kemerah-merahan. Merupakan sunnah Nabi menyemir rambut, tapi tidak boleh hitam. Ada yang saya lihat, ada yang berpendapat kalau pakai hitam haram. Sunnah tapi nggak boleh hitam. Saya melihat dulu abang saya semirnya merah, kecoklat-coklatan. Saya lihat Kiai Khalil Bisri Rembang almarhum juga semirnya kemerah-merahan, ngambil dari kinak seperti yang dilakukan Nabi. Tapi ada yang berpendapat hitam itu tidak dilarang kecuali untuk bapaknya Abu Bakar. Wis tuwek direngno ngono ketoke kaya piye ngono. Kalau Nabi menganjurkan semir itu maksudnya orang Islam jangan membiarkan putih seperti Yahudi, tapi hendaknya diberi warna, tapi jangan hitam. Nabi punya sorban. Sorbannya enggak terlalu gede. Ada orang punya sorban yang gede banget ya. Kalau sorban sinetron apa? Tahu nggak bedanya sorban sinetron kalau sorban wong kiai? Tahu nggak? Sorbannya sinetron kuwi buatuke ditutupi gitu. Lah nek bathuke ngene iki le sujud piye? Tandane sing tukang gawe sinetron ora ngerti hukum. Wong nek nganggo serban nganti nutupe bathuk, nek dienggo salat salate ora sah. Nek kiai yo nganggo serban tapi tetap terbuka bathuknya. Ini saya peringatkan sebab saya sering itu. Wah, apa ya Pak? Apa? Sinetron iki lho sing biyen dadi RW saiki dadi kaji. Terus buane lah delok to bathuke ketok ora. Bathuke ketutupan ile salat piye? Kadang-kadang juga ikut jamaah dipamerkan di sinetron jamaah salat bathuke kaya ngono rasa. Seperti orang pakai peci begini ini salat enggak sah. Lah bathuke ketutupan. Jadi bathuk ini harus dibuka.
Saya melihat di Mekah banyak orang punya peci model sekarang bulat begini tapi atasnya di koak. Jadi tempat baduknya di koak. Jadi sininya mepet bawah tapi pas di baduknya di koak. Hingga baduk itu nggak tertutup. Nabi punya serban tidak terlalu besar dan tidak menutup wajah atau bedana beliau. Dan serbannya nggak terlalu kecil. Nabi itu punya pakaian khusus untuk Jumatan. Mas, anak-anak muda, terutama yang di depan ini. Nah, Jumatan aja ngaku kaos ngono, Mas. Jumatan pakai kaos ana tulisane kuwi nek ning gurimu kan melok maca to, Mas. Bayangkan toh, Jumatan pakai kaos, jamaah pakai kaos, disuruh atau tidak disuruh, wong ana tulisane loh. Dibaca enggak itu? Arep ora maca kok maca. Itu kan mengganggu kekhusyukan orang. Pada rame-ramenya tinju Muhammad Ali, rame itu orang jual kaos gambarnya Muhammad Ali. Saya Jumatan ngarepku wonge kaos ngene aku kesal banget, jengkel aku. Jarene wong Islam nek salat kira oleh turu, ora oleh merem. Aku melek weruh. Ditantang Muhammad Ali. Lebih ngeri lagi kaos dagadu. Saya sholat jamaah Jum'ah, ada orang pakai kaos dagadu, tulisannya begini: segoblok-goblok orang adalah yang membaca tulisan ini. Wedian enggak dibaca tulisan, dibaca. Segoblok-goblokan orang adalah yang membaca tulisan ini. Bawahnya, apalagi kalau sampai bersuara, jangan itulah, pakailah, sediakan pakaian khusus untuk jamaah, khususnya Jum'ah. Cobalah, duwe pakaian macam-macam, gue pesta, duwe kok kamu Jumatan randuwe. Nek sopan ya orang apa. Tapi Nabi, saya beritahu, Nabi nggih kagungan anduk, bukan punya anduk, Nabi punya anduk untuk ngelap, punya sandal, sandalnya malah sampai sekarang masih diawetkan di Turki, di museum Nabi di Turki. Turki itu ada beberapa peninggalan Nabi, ada jubah Nabi, ada rambut Nabi, ada sandal Nabi, ya. Ada juga, saya belum tahu, ada di Museum Baitul Rasul itu ada pedang Nabi dengan tamengnya yang konon beratnya 36 kilo. Pedang dan tamengnya 36 kilo. Maklum zaman biyen kan durung iso gawe tameng sing kuat tipis ngono ya kandel. Wong pengeras suara Masjid Kauman saja yang dulu corongnya gede. Corongnya pengeras suara Masjid Kauman ini kuantel gede. Wong ngangkat pengeras suara Kauman gak iso lho, abot. Zaman biyen iki abot kuantel corong. Saiki tipis-tipis. Zaman Nabi tamengnya tebal, pedangnya tebal, 36 kilo. Ketika Nabi akan wafat, digadekan mendapat 20 sok gandum. Nabi wafat, pedangnya masih di Pegadaian. Ketika Nabi wafat, pedangnya masih di Pegadaian. Masya Allah, Nabi kita. Apa Nabi gak punya? Nabi itu punya. Bukan hanya begitu, istrinya juga orangnya pada terima-terima. Bu, kuat orang dadi. Istri Nabi itu, ya Allah, Nabi seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, itu makannya setiap hari kalau nggak masak apa-apa ya hanya kurma dengan air, hanya kurma dengan air. Tapi yang namanya manusia suatu saat juga kepengen ya manusiawi lah,
salah seorang istrinya ada yang usul Nabi kok nafkahe ditambahi. Wajar ya, menungso mbok nafkahnya ditambah. Nabi itu yang mempelopori istrinya, yang putrinya Sayyidina Umar, yang namanya Hafsah. Kalau ibu-ibu ke Masjid Nabawi, di depan makam Nabi, pojok itu kamarnya Sayyidah Hafsah. Yang sini Aisyah, ini Hafsah. Sayyidah Hafsah sing carane ngajak kanca-kanca sama-sama istrinya Nabi, yuk jaluk muda yuk. Ayo jaluk muda apa? Nafkah. Nabi sampai diem. Nabi mikir sampai diem. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Kenyataannya memang Nabi tidak ingin mewah-mewah. Istrinya menuntut. Nabi diam sampai kira-kira 29 hari nggak ngomong sama istrinya ini. Sehingga turunlah ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya umatti kunna al-ayat. Kadakno Muhammad nangguni garwa-garwamu kepada istri-istrimu, kalau kamu kepingin kenikmatan dunia, kamu saya lepaskan, saya beri mut'ah, bebas. Nek ra sabar dadi bojoku, gampangane cara kasare, nek njaluk begat yo kena, kok tak wenehi mut'ah. Nek kepengin dunya sing luwih akeh, aku isa aku miliki. Cara Jawane kira-kira ngono. Ya, semua istri Nabi ya enggak ada yang protes. Oh nek pancen isane ngene ya wis. Semuanya rela istri-istri Nabi. Semuanya rela. Ketika turun surat Al-Ahzab ayat 28, mereka ikut mendengarnya, rela, bukan berarti terus ya nggak ada yang minta cerai, nggak ada. Oh jadi rumah tangga Nabi juga ada seperti rumah tangga biasa. Iya, rumah tangga Nabi ya biasa seperti kehidupan orang-orang itu, ada masalah juga. Malah pernah Sayyidah Aisyah itu dituduh zina, pernah itu. Sayyidah Aisyah pernah dituduh zina. Sayyidah Aisyah itu apa ya? Dalam satu rombongan bepergian, ketika istirahat di satu tempat, itu istri Nabi Aisyah kan ditaruh di dalam unta yang ada tutupnya, jadi nggak ketahuan. Itu yang ketika rombongan berangkat, unta yang dikendarai dinaiki oleh Sayyidah Aisyah ya ikut berangkat, tapi nggak tahu Sayyidah Aisyah itu turun dari unta itu, tertidur di bawah pohon. Nggak tahu kalau Sayyidah Aisyah itu turun dari kendaraan. Jadi kendaraannya berangkat, rombongan berangkat, Sayyidah Aisyah tertinggal. Untung Nabi itu teliti, setiap rombongan pergi menugaskan orang untuk kamu teliti ada barang-barang ketinggalan apa tidak. Kebetulan waktu itu yang disuruh meneliti barang-barang ketinggalan namanya Sofwan. Ketika Sofwan mencari barang-barang kalau ada yang ketinggalan, menemukan Sayyidah Aisyah tertidur di bawah pohon. Mau bangunkan nggak berani, nggak dibangunkan bagaimana? Akhirnya terbangun dan baru diajak pulang. Lalu ada isu yang dikembangkan orang-orang yang nggak suka, Aisyah zina dengan Sofwan. Maklum bojone wis tuwa. Nabi kan waktu menikahi Aisyah itu kalau nggak salah Aisyah masih umur 7 tahun.
Aisyah umur 7 tahun. Nabi berapa waktu itu? 50 ya? Kalau nggak salah. Dan baru dikumpulin Nabi setelah umur 9 tahun. Jadi masih suka kadang-kadang tertidur di tempat gelepung, ya. Masih seneng main-main waktu. Lah itu ya orang menuduh, wah ini mesti Aisyah ini selingkuh dengan Sofwan. Wah ribut sampai Nabi dengan istrinya juga menjadi terpengaruh oleh itu, dan belum ada penjelasan dari Allah. Nabi kalau masuk rumah itu nggak ngomong sama Aisyah, hanya ngomong biasa seperti seorang suami. Setiap malam masuk rumah muluk salam, Assalamualaikum ya Aisyah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Udah itu aja. Assalamualaikum ya Aisyah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tegang rumah itu. Ketika ketegangan memuncak, Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, orang-orang berkata bahwa kamu zina dengan Sofwan. Bagaimana jawabanmu? Aisyah gak ngomong. Ngomong sama bapaknya. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Pak, jawab Pak. Saya nggak mau jawab Bapak. Kalau saya mengatakan tidak, semua orang sudah mengatakan. Kalau saya mengatakan iya padahal saya tidak. Kalau saya mengatakan iya padahal tidak. Kalau mengatakan tidak, semua orang sudah mengatakan. Udah, terserah. Lalu turunlah ayat yang menerangkan bahwa Sayyidah Aisyah itu bersih. Jadi kehidupan Nabi ya seperti kehidupan orang-orang. Ada masalah rumah tangga, tapi beliau menyelesaikan secara arif, bijaksana. Orang juru, pokoknya nangis aku lah, nangis wong tua. Enggak. Jadi cara menyelesaikan masalah rumah tangganya arif, bijaksana, kehidupannya sederhana. Itu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau walaupun pernah ditawari oleh malaikat, ini kalau saya yang ditawari pasti mau ini. Nabi rasan-rasan sama malaikat Jibril. Jibril, kehidupan saya itu enggak mewah, ya seperti ini melarat. Tiba-tiba malaikat Israfil turun. Ya Rasulullah, apa yang kamu bicarakan dengan Jibril didengar oleh Allah. Ya iya, tapi Gusti Allah Maha mendengar. Yang kamu bicarakan dengan Jibril didengarkan oleh Allah, dan Allah menyuruh saya untuk menawari kepada kamu. Tawarannya begini, pilih mana kamu jadi nabi yang sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, apa nabi yang tetap hamba? Pilih mana kamu, jadi nabi yang sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, apa nabi tetap hamba? Kalau ingin jadi nabi sekaligus raja, gunung Tihamah itu saya buka, di dalamnya terdapat banyak emas dan permata indah-indah, cemerut dan lain sebagainya. Gunung Sampurna gede ini jadi emas. Gimana? Nah aku ditawari, yo, aku tangguh bangun pasar Johar Baru. Lah, emas gunung gede ini. Masya Allah. Nabi kelirik sama malaikat Jibril. Pilih mana kamu, jadi nabi sekaligus raja atau sebagai nabi yang tetap hamba? Kalau kepingin jadi nabi yang sekaligus raja, gunung Tihamah itu akan saya buka jadi emas, dan itu banyak jamrutnya.
Tanya malaikat Jibril, piye Jibril? Malaikat Jibril beri syarat disuruh milih yang bawah. Jadi akhirnya Nabi milih disebut sebagai Abdullah wa Rasuluh. Maka kita sering menyebutnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bangga, di mana-mana dibanggakan sebagai abduhu. Kalau Ibrahim diberi predikat Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad SAW Abdullah, abduhu wa rasuluh. Nabi bangga disebut sebagai hamba. Coba kalau saya ditawari seperti itu, langsung mau. Tapi Nabi itu kehidupan Nabi. Bukan berarti sekali lagi Nabi itu kere. Tapi kalau punya diwakafkan, disedekahkan, diamalkan untuk kepentingan orang lain. Bayangkan sama-sama laparnya, muridnya dulu, santrinya di Sufah yang disuruh kenyang, baru Abu Hurairah, baru dirinya sendiri. Bahkan ketika Nabi sampai Isra Mi'raj, ini kebetulan sudah bulan Rajab ya. Dileng-elengi. Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu sampai di langit itu mendapat tawaran dari Allah, mendapat hadiah dari Allah, dan tawaran untuk minta apa kepada Allah, mendapat hadiah dari Allah dan mendapat tawaran minta apa dari Allah. Nabi mendapat hadiah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alaika itu untuk kamu seorang. Jadi Nabi mendapat hadiah untuk pribadi Nabi, assalamualaikum. Assalamualaikum itu untuk kamu satu orang. Nah, kalau saya jawabnya assalamualaikum. Alayya itu untuk saya pribadi karena alamatnya pribadi ya diterima assalamualaikum. Tapi Nabi jawabnya enggak alayya. Sebagai pemimpin, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Hadiah dari Engkau ya Allah saya terima bersama teman-teman para malaikat dan Nabi, wa ala ibadillahis sholihin, merata untuk rakyat-rakyatku yang soleh-soleh. Itu pemimpin. Assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau pemimpin Indonesia berpikirnya seperti itu, wah, gak ada pengemis itu, gak ada. Gak ada orang hidup mengemis itu, gak ada. Masya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan alayya tapi alaina. Ketika ditawari untuk minta apa, Nabi bersabda dalam satu hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi punya kesempatan doa yang kabul satu kali. Setiap nabi diberi kesempatan satu kali untuk berdoa yang pasti dikabulkan. Lalu setiap nabi segera menggunakan kesempatan doa kabul itu. Sedangkan saya menabung doa kabul saya akan saya pakai hari kiamat. Aku mohon izin pada Allah untuk bisa menyafaati umatku di hari kiamat. Maka ketika Isra Mi'raj, Nabi meminta izin pada Allah besok hari kiamat supaya diizinkan menyafaati umatnya. Disuruh minta kok, mintanya kok saya enggak. Saya kalau saya membayangkan begini, Nabi waktu Isra Mi'raj itu tahunnya disebut tahun susah.
Amul Hazan. Karena sebelum berangkat Isra Mi'raj, istrinya yang sangat tercinta dan selama ini mensupport, mendukung, mendorong untuk Nabi ke Gua Hira untuk berdakwah, yaitu Khadijah, meninggal dunia. Pamannya yang menyebabkan orang kafir rikuh mengganggu Nabi karena ada pamannya yang namanya Abu Thalib. Tahun itu akan berangkat Isra Mi'raj, Nabi juga pamannya yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Dihilangkan seorang yang mensupport, mendorong, membiayai. Ditinggalkan orang yang menjadi semacam bodyguard, satpamnya. Lu nek ditawari Gusti Allah minta apa? Bayangan saya. Kalau saya mau minta apa kamu? Oh, istrinya habis meninggal ya, aku minta istri yang cantik sebagai ganti istri saya. Dan aku mohon diberi dikawal malaikat yang mengawal saya kemana-mana. Lu ngono? Enggak, Nabi enggak begitu itu. Tetap yang dipikirkan umatnya. Jadi sekali lagi, Nabi itu bukan orang melarat, punya, tapi kalau punya selalu untuk amal. Sehingga kehidupan sendiri beliau dalam keadaan sederhana dan tapi tetap bersih, tetap sopan. Saya gambaran bersihnya apa? Pakaiannya selalu bersih dan rambutnya sisir selalu rapi, sampai punya kotak untuk celak, untuk sisir, untuk cermin. Itu menandakan Nabi itu orangnya rapi. Orang jur kelemprat, ana lho wong sing ketoke kaya ora doyan donya, jur kelemprat. Wah. Lho ana wong sing terus lah donya ngono, rambutnya abulah-abulah. Nabi tetap rajin, tetap baik, sederhana tapi rapi. Orang jur awut-awutan, enggak. Dan tidak aneh-aneh, Nabi itu biasa-biasa saja. Itulah kalau ingin tahu keadaan gaya hidupnya Nabi seperti itu. Lalu bagaimana kita? Ini pertanyaan yang terakhir tapi bukannya berarti yang paling jelek ini. Lalu bagaimana kehidupan kita? Tentang rumah, ada orang yang menulis buku khusus rumah Nabi, itu ada. Ada orang yang nulis khusus alat perlengkapan rumah Nabi, ada. Itu kalau dibaca semuanya menunjukkan kehidupan Nabi yang wajar-wajar saja. Ngatasi apa ngatasi itu? Ngatasi Nabi yang sangat dihormati kok kehidupannya seperti itu. Kalau Nabi mau, gunung dijadikan emas. Kalau Nabi mau, banyak orang yang mau memberi. Tapi itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya sederhana, tidak memikirkan diri sendiri, tapi umatnya yang selalu diperhatikan. Bahkan ada ungkapan Nabi itu seandainya punya 2 baju, diminta 1 pasti diberikan. Nggak ada orang minta pada Nabi ditolak, itu nggak pernah ada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Mbak Yai Bukhari Masruri, Nabi adalah sebagai suri teladan yang terbaik. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Bukhari tadi, bahwa Nabi di mana meninggal dunia, dia dikuburkan di tempat meninggalnya tersebut. Yang kami tanyakan, apabila ada salah seorang yang dulunya itu kaya, terus dia punya wasiat terhadap anak-anaknya, bahkan pada waktu usia tua dia meninggalnya di situ, pada wasiatnya saya harus dikubur di Solo, kan, katakanlah seperti itu. Namun
usia tua itu dia meninggal di Semarang, bahkan di Semarang sudah tidak punya apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, seandainya kita ke sana itu termasuk memberikan suatu beban terhadap anaknya ada yang ditinggalkan kan. Nah itu bagaimana menurut Pak Yai ataupun menurut agama? Apakah itu juga harus dibawa ke sana karena dengan nanti menambah hutang, atau harus dikuburkan di tempat meninggalnya tersebut? Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya wasiat yang harus dipenuhi itu yaitu wasiat mewasiatkan harta untuk diberikan sesudah meninggal dunia. Itu yang disebut wasiat dalam kitab-kitab fikih. Saya wasiat kalau saya meninggal dunia 1/3 hartaku untuk madrasah, itu namanya wasiat. Saya wasiat kalau saya meninggal dunia, anakku yang botos itu nanti dinikahkan dengan anaknya Pak Junaidi misalnya. Itu bukan wasiat. Nek wong Jawa ngarani wasiat, artinya itu tidak termasuk wasiat yang harus dilaksanakan. Aku wasiat besok nek mati ojo mbok tumpakno mobil jenazah ning pikul wae. Itu tidak termasuk wasiat yang harus dilaksanakan. Pas mati udah deres, nek dipikul tekan dhuwur apa ora. Mula ya disewakno mobil jenazah tidak bersalah. Yang namanya wasiat itu nek aku mati, duitku 10 juta. Saya kemarin baru dapat pesanan wasiat. Ada orang meninggal dunia nih yang punya toko Jerman itu, dia wasiat tertulis kalau saya meninggal dunia ini ada uang 360 juta untuk ini. Itu wasiat. Saya katakan harus dilaksanakan. Tapi kalau aku mati pendem nang Solo, dan keluarganya rantuwe piye ya ora usah. Enggak usah. Nongko kan bebani orang. Ya. Itulah Pak. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan tentang wasiat Rasulullah untuk akhir zaman, Pak Yai. Untuk akhir zaman, umat Muslim untuk menghadapi akhir zaman. untuk apa? Tentang akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh. Yang ditanyakan apa? Enggak usah pakai pik. Wasiat Rasulullah untuk wasiat yang ditanyakan wasiat apa? Apa wasiat Rasulullah untuk menghadapi akhir zaman gitu? Oh, ngono kok angel golek kalimat dulu. Nabi itu enggak ada wasiat khusus. Ya hanya mengingatkan zaman ini sudah tua. Kamu hidup di dunia ini ibaratnya berteduh sebentar. Kehidupan yang lama itu di akhirat. Nah kalau soal akan datang zaman banyak, saya di zamanun banyak. Nanti zaman akhir akan ada begini. Contohnya nanti min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahlu wa yushrabal khamru wa yafshuwaz zina
wa yadhhabar rijal wa yabqan nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Di antara tanda-tandanya kiamat yaitu ilmu agama makin habis diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Bodoh agama semakin menonjol. Minuman keras semakin luas diminum di mana-mana. Perzinaan merajalela di mana-mana. Laki-laki semakin berkurang. Wanita tetap banyak. Sehingga mendekati kiamat, setiap seorang laki-laki wanita 50. Panen, Pak. Mendekat kiamat, setiap seorang laki-laki perempuan 50. Lalu dijelaskan misalnya tentang ilmu diangkat. Caranya Allah mengangkat ilmu agama dari bumi ini bukannya orang alim, orang pinter dicabut ilmunya jadi bodoh, bukan. Tetapi orang alim dicabut nyawanya, meninggal dunia, ilmunya ikut hilang. Penggantinya tidak bisa sama. Jika akhirnya besok akan terjadi orang-orang bodoh dijadikan ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'tau bi ghairi 'ilmin fadallu wa dallu. Sehingga kalau sudah habis nggak ada orang alim, bodoh-bodoh dijadikan kiai, dia nggak bisa apa-apa dijadikan kiai, ya sesat dan menyesatkan. Wasiat Nabi berkenaan dengan perubahan zaman, perkembangan zaman, ya kita tetap disuruh ittaqullah haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, di zaman apapun, kamu tetap bertakwa kepada Allah. Dalam Quran sering dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati melainkan kamu tetap beragama Islam. Jadi secara khusus yaitu apa yang sering dikatakan oleh para ustadz tentang akhir zaman begini, kamu supaya begini, itu banyak. Termasuk kita diarahkan oleh Nabi supaya kita mendidik anak dan menyiapkan anak untuk hidup di zamannya anak. Saya ulangi, supaya kita mendidik anak dan menyiapkan anak untuk hidup di zamannya anak, bukan zamannya bapak. Alimu auladakum fa innahum yukhlaquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu dan ketahui anakmu diciptakan oleh Allah untuk hidup di satu zaman yang bukan zamanmu. Zaman yang dihadapi anak kita akan sangat berbeda dengan zaman kita. Maka kita siapkan anak untuk menghadapi zamannya. Kalau kita meninggalkan anak, Allah mewasiatkan pada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafullah. Al-ayat. Hendaknya kamu jangan meninggalkan keluargamu di belakangmu dalam kondisi lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah iman, mengkhawatirkan. Itu wasiat-wasiat itu banyak. Yang penting, yang sangat penting adalah kita dalam zaman apapun tetap bertakwa kepada Allah dan menyiapkan anak supaya bisa menghadapi zamannya, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang pernah saya tuangkan dalam lagu ciptaan saya dengan judul Anakku. Anakku, 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 dunia yang akan kau hadapi tak sama dengan dunia yang ku hadapi, penuh berliku-liku. Itu mengambil dari hadis alimu auladakum fa innahum yukhlaquna di zamanin ghairi zamanikum.
Kalau diterangkan banyak ya terlalu banyak. Wasiatnya yang penting pada zaman apapun kita sampai mati tetap beriman dan bertakwa. Ya, ada lagi? Ya, monggo. Ya. Iya, assalamualaikum ya Nabi ya. Padahal sholat itu salah satu fenomena adalah interaksi antara seorang hamba dengan Allah. Maka pada saat kita membaca assalamualaikum ayuhan Nabi itu intonasinya, posisi kita bagaimana terhadap Nabi? Kalau Anda tahu bacaan kita itu menghadap pada Allah, tapi kalimatnya ada yang ada iltifat ghaib, ada yang langsung pada Allah. Contoh nih, kita menghadap Allah kok membaca Sami Allahu liman hamidah, itu kan nggak ngomong pada Allah itu. Kalau Rabbana lakal hamdu jelas ngomong kepada Allah. Lah kalau Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan kepada siapa yang mau mendengarkan. Lah itu kan iltifat, berbelok dari khitab kepada ghaib. Maka dalam Fatihah juga gitu. Tadinya ghaib, alhamdulillahi rabbil alamin. Menghadap pada Allah kok ngomongnya segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Belas Kasih, Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ada khitab. Jadi ada yang makomnya itu khitab, yang ngomong langsung pada Allah, ada yang juga, ada yang kepada Nabi. Setiap ibadah kepada Allah selalu tidak boleh dilupakan menyebut Nabi. Maka orang syahadat pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan setelah itu mesti ada salawat kepada Nabi. Oleh karena itu dalam salat itu ya ada salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk Nabi. Assalamualaikum ya Nabiyyu, itu ngirim salam kepada Nabi. Memang perintahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malah ngomong pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sholat. Intinya sholat itu menghadap pada Allah. Ada kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kita dalam posisi gaib. Ada kalimat yang ditujukan langsung, kita khitab, kita munajat, ngomong langsung kepada Allah atau imbal wacana dengan Allah, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang sifat gaib seperti at-tahiyatul, dan ada yang Rabbi firli, itu khitab, jadi campuran. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau orang perempuan masih muda baiknya di rumah. Lah iya, perempuan kalau masih muda baiknya di rumah, bukan di masjid. Yang baik di rumah. Jauh mana masjidnya sama musholanya? Ya di musholanya. Nah, rumahnya dengan masjidnya, musholanya dengan rumahnya dekat mana? Mushola dengan rumahnya itu dekat mana? Rumahmu dengan musholamu itu dekat mana? Ditanya kok. Nah kalau begitu di rumah saja. Kecuali kalau perempuan sudah tua, silakan. Kalau masih muda, baiknya di rumah. Ya. Apa? Wong wedok takonane jenggot. Gimana Pak Junaidi? Pertanyaan ini berkaitan dengan celana pendek komprang di atas polo, lalu dengan memelihara jenggot, itu satu kaitan.
dengan kaitan badutnya yang berbekas. Ini satu rangkaian yang ini ditanyakan. Kalau memang mau dikaji secara khusus ya itu jadi satu rangkaian dikaji secara khusus nantinya. Tapi kalau jenggot saja itu banyak soalnya kaitannya itu. Oke, secara garis besar ada anjuran Nabi untuk orang, ada perintah Nabi untuk orang merapikan kumisnya dan memelihara jenggotnya paling tidak sak kepal, paling tidak sak kepal itu ada. Lalu perintah itu ada yang menilainya wajib, ada yang menilainya sunnah. Seperti halnya dengan isbalul izar, ngelembrekno pakaian. Ada perintah Nabi supaya yang di bawah polok itu neraka. Jadi kalau gitu berpakaian supaya di atas polok, jangan sampai nutupi polok. Itu ada. Tapi lalu ada pendapat berbeda. Yang satu mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Masalahnya adalah karena ada beberapa tanda seperti misalnya man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa mengelembrehkan pakaiannya karena sombong, nanti di akhirat nggak akan dilihat oleh Allah, artinya nggak diridhoi oleh Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar di samping Nabi bilang, jubah saya juga ngelembreh ya Rasulullah, kalau nggak saya angkat nutupi polok. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu nggak potongan sombong, nggak apa-apa. Berarti inti daripada larangan ngelembreh no pakaian itu bukan ngelembreh no, tapi sombongnya. Maka Abu Bakar walaupun ngelembreh diizinkan oleh Nabi karena Nabi mengatakan awakmu kira potongan sombong. Itu kalau nanti banyak termasuk pakaian kopra, bahkan nanti saja kita bicarakan secara khusus. Tapi secara garis besarnya ada yang menilai wajib, ada yang menilai sunnah. Tapi tentang ngelembreh itu asal nggak sombong nggak apa-apa. Tapi ada yang namanya orang yang menganggap semua tuntunan Nabi itu fondamen. Fondamen itu pokok, dasar. Nggak ada yang ini pokok, ini penting, ini perlu, nggak. Semuanya ajaran Nabi harus dilakukan. Karena Nabi menganjurkan seperti ini ya laksanakan. Kalau enggak ya tidak sesuai dengan Nabi. Itu orang-orang fundamentalis, segala ajaran Nabi dianggap fundamental. Maka ini wajib, ini wajib, ini wajib. Kalau enggak, ya sudah enggak cocok dengan ajaran Nabi. Tapi yang lain menilai ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunat itu dikerjakan punya pahala, ditinggalkan enggak berdosa. Jadi ada yang melah-melah, ada yang pokoknya tuntunan Nabi enggak usah ditanya sunnah atau wajib, asal itu tuntunan Nabi kerjakan. Fundamentalis. Nanti lain kali kalau perlu Mas Jul kita kaji secara khusus. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya waktunya udah. Ya. Masih ada? Kalau nggak ada, mari kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita walaupun hanya sekilas melihat kesederhanaan gaya hidup Nabi, mudah-mudahan walaupun kecil kita bisa menirunya agar kita tidak terlalu berlebihan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أشراف الرسل أجمعين اللهم ببركة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة يا الله حياتنا هذه حياة طيبة اللهم وأصلح لنا حياتنا واجعل الحياة يا الله زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.